Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello to teenagers, welcome back to another yet of podcast 13 podcast. Bentar kenapa kamu sekarang pembukaannya pakai bahasa Inggris? Sekarang aku gak paham ini bahasa Inggris, gimana? Iya, jadi karena hari ini kita tuh special guestnya bakal yang berhubungan dengan bahasa Inggris lah ya. Iya benar. Makanya jadi mungkin kita bakal ngomong-ngomong bahasa Inggris dikit, tapi enggak sih kayaknya. Iya. Sedikit gitu ya, menguasai bahasa Inggris gitu. Iya, kalau kamu sendiri nih ya selama berbahasa Inggris apa sih kendala yang kayaknya tuh susah lah gitu ya? Banyak banget tentunya kalau ngomong bahasa Inggris tuh yang pertama dimulai dari nggak pede. Terus cemas duluan. Terus yang ketiga aku ngerasa vocab aku sama grammar aku rendah banget. Jadi aku udah deh takut duluan gitu. Kalau kamu sendiri gimana Iya sih rata-rata kan ya kalau untuk semua orang itu permasalahannya biasanya di vocab, grammar kayak gitu kan. Dan biasanya satu lagi takutnya disangka sosokan, benar gitu kan. Jadi kalau kita ngomong bahasa Inggris tuh disangka wow derajatnya tinggi banget padahal biasa aja. Iya makanya kita tuh bakal bahas tentang hari ini tuh bakal bahas kayak tentang kenapa sih kita perlu gitu berbahasa asing atau terutama bahasa Inggris ya, karena international communication gitu kan. Jadi kita bakal bahas sama siapa nih? Gestarnya tentunya menarik banget sih. Ini salah satu gestar motivasi aku banget kalau belajar bahasa Inggris. Siapa coba? Pasti udah tahu lah. Iya, dan beliau ini udah struggle banget lah ya di bidang yang bahasa sepertinya Inggris, di bidang bahasa asing juga. Siapa lagi? Langsung panggil aja siapa? Iya benar. Ini dia ada Miss Indira. Halo. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam. Bentar. Duduk yang bener dulu. Oh iya. Oke. Ini udah on belum, Miss? Oke, udah. Oke, jadi di sini gimana? kita udah sama Miss Indira yang tentunya Wow udah banget. Iya sama Miss itu karena motivasinya suka semangat gitu. Boleh Miss kenalin dulu siapa sih Miss? Takutnya kan pada gak tahu juga gitu ya. Gak kenal sama Miss Indira. Iya, khususnya kelas 10. Oke. So kalau nama lengkap Indira Sari Paputungan. Kalau lihat dari nama barangkali tahu kalau I am not Sundanese ya, bukan orang Sunda. Miss itu pokoknya a perfect example of Bhinneka Tunggal Ika ya. Mamah Jawa, Papa Sulawesi, lahir besar di Bali, suami orang Sunda. Oke. Jadi Miss beragam gitu ya. Oke, meskipun udah married ya, tapi tetap murid-murid manggilnya Miss Indira. So, I stay single at school. Udah terlalu nyaman Miss manggilnya. Oke deh, nggak apa-apa. Terus gimana? Iya, jadi kan kita bakal bahas nih ya Miss, gimana sih gitu untuk pede-pedean tentang bahasa Inggris lah gitu ya. Iya, karena kan dari tadi kita lagi bahas bahasa Inggris nih Miss. Terus aku ngerasa kalau kenapa sih kita harus belajar bahasa Inggris, maksudnya harus bisa speaking bahasa Inggris gitu Miss, kenapa ada alasannya? Menurut Miss gitu. Iya. Kalau menurut kalian sendiri coba, kenapa sih ada pelajaran bahasa Inggris di sekolah? Dari SD sampai SMA, coba. Kira-kira alasannya kenapa kalau menurut kalian sendiri? Kalau menurut aku biar bisa bahasa Inggris sih, Miss. Iya, soalnya kan penting ya, kayak satu dunia lah itu tuh udah benar-benar bahasa nomor satu gitu ya. Terus itu juga kadang mempermudahkan kita pas kita kerja gitu. Kalau misalnya kita keluar negeri, kita susah banget buat komunikasi, adaptasi. Terus kalau misalnya kalau kita gak bisa bahasa Inggris nanti gimana ya? Nanti ya gitu lah ya. Nggak salah pendapat kaliannya. Jadi kenapa kita belajar bahasa Inggris? Satu, that's international language, iya nggak? Itu bahasa internasional. Kenapa sih nggak Perancis? Kenapa sih nggak bahasa Zimbabwe misalnya? Iya nggak? Karena secara umum bahasa Inggris ini adalah hampir orang di negara manapun menguasai bahasa ini. Kalau mau belajar bahasa asing, yang menyatukan orang-orang di seluruh dunia ini adalah bahasa Inggris, ya. Iya benar-benar. Salah satu bahasa resmi di PBB, iya enggak? Iya. Benar-benar. Terus banyak juga buku-buku, kemudian software-software komputer yang semua penjelasannya itu dalam bahasa Inggris. Nah, apalagi kalian anak analis, ya enggak? Iya benar. Kalau kalian lihat manual alat-alat di lab, bahasanya bahasa apa coba? Bahasa Inggris. Ya. Jadi itu salah satu alasan kenapa kita perlu bisa berbahasa Inggris. Berarti kalau misalkan menurut Miss nih bahayanya apa sih kalau kita benar-benar gak bisa bahasa Inggris gitu? Atau enggak
bukan nggak bisa deh, bisa tapi kayaknya tuh terbatas. nggak bisa, terbatas gitu. Kalau bahaya secara fisik mah nggak ada gitu. Misalnya nih, aduh kalau nilai bahasa Inggris saya jelek, saya bakal kena gatal-gatal seluruh badan, mungkin nggak? Nggak ada, mungkin. ya nggak. Miss nggak nyebut bahaya sih sebenarnya. Jadi gini, kalau misalnya kalian tidak berusaha maksimal menguasai bahasa Inggris, apalagi zaman sekarang ya nggak, kita bersaing enggak cuma dengan orang Indonesia, benar nggak? Iya, kita bersaing dengan se-Asia, bahkan lebih dari Asia ya. Jadi menguasai bahasa Inggris itu memberi nilai tambah buat kita. Mau cari pekerjaan kah, atau mencari peluang-peluang pendidikan yang lebih baik, ya enggak? Jadi kalau kalian tidak menguasai bahasa Inggris atau berusaha menguasai bahasa Inggris dengan lebih baik, kemungkinan kalian bisa kehilangan atau melewatkan kesempatan-kesempatan yang lebih baik di bidang pekerjaan, di bidang sekolah dan lain-lain. Gitu. Jadi penting banget ya, Miss. Apalagi sekarang teknologi udah canggih banget. Bener banget. Dunia udah. Kalau zaman dulu kan kalau les bahasa Inggris kudu kemana? Ke tempat kursusan, ya enggak? Nah, kendalanya apa? Biaya. Jadi kan biaya kursus bahasa Inggris yang bagus itu enggak 10-20 ribu, enggak 100-200 ribu, ya enggak, bisa sampai jutaan. Jadi dengan sekarang kalian punya gadget smartphone ya di tangan, sebenarnya belajar bahasa Inggris itu jauh lebih mudah. Ada banyak aplikasi ya enggak yang bisa diunduh gratis buat kalian belajar bahasa Inggris. Contohnya adalah Duolingo, ya enggak? Dan macam ada Cake dan macam-macam. Gitu. Dari YouTube juga banyak ya. Benar, YouTube tidak terbatas kan video-video pembelajaran bahasa Inggris. Tapi Miss, kalau misalnya kita lagi mau belajar bahasa Inggris di YouTube, kan banyak tuh ya belajar cara bahasa Inggris, banyak keluar. Tapi kita bingung mulainya harus dari mana dulu? Apakah dari writing dulu, speaking, atau kuasai dulu vocabnya atau grammarnya, perbaiki dulu. Nah, itu baiknya dari mana dulu sih kita? Oke, sebenarnya 4 skill bahasa Inggris tuh nggak bisa dipisah-pisah ya. Saya pengen writingnya doang, tapi nggak pengen speakingnya, nggak pengen readingnya, misalnya nggak bisa ya. Jadi ini adalah 4 integrated skills. 4 skill ini terintegrasi. Jadi misalnya kalau kalian belajar reading, otomatis ada vocab yang dipelajari, ada grammar yang dipelajari, iya enggak? Kemudian juga melatih speaking kalian bisa, ya. Jadi kalau belajar dari mana? Nah, kalian perlu tahu sumber-sumber mana yang memberikan pelajaran bahasa Inggris yang bilanglah terpercaya. Contohnya BBC misalnya, BBC Learning English ya. Jadi dia punya sudah diatur. Jadi kemana duluan harus belajar ya? Kalau misalnya kalian otodidak sendiri, kalian bisa mulai dengan memperkaya vocab, vocabulary atau kosakata. Karena bahasa Inggris itu meskipun kalian grammarnya let's say mess up ya, grammarnya belatak gitu ya, berantakan, tapi kalau kalian punya banyak kosakata, kalian masih bisa berkomunikasi. Ya seperti Miss bilang, tanpa grammar pun bahasa Inggris sebenarnya bisa. Ya. Misalnya yesterday I eat at McD gitu ya. Misalnya salah tuh kan, harusnya ate yesterday. Orang asing masih bisa paham nggak? Masih. Jadi perkaya kosakata, kemudian belajar tentang structure, dan speaking mau nggak mau harus dilatih, dipakai, ya nggak? Tapi Miss gimana gitu caranya? Kan rata-rata nih pada aku nggak mau speaking soalnya takut ini, takut itu, gitu. Gimana gitu caranya biar kita tuh mau terus gitu, biar ya harus berani gitu. Coba Miss tanya kalian deh, ketakutannya itu mulainya dari mana sih gitu? Awal kalian takut buat ngomong bahasa Inggris tuh kapan mulainya? Kalau salah sih Miss. Jadi kalau salah kadang dari dulu nggak? Dari pertama belajar bahasa Inggris nggak? Enggak. Dari SMP masih mau dewasa gitulah kayak. Kayak udah mulai harusnya ngomong gitu. Iya, betul. Ada pengalaman nggak yang bikin kalian trauma buat ngomong bahasa Inggris gitu? Enggak sih Miss, kalau aku dulu ya. Kalau aku sih enggak, cuma waktu itu sempet kayak ngomong apa gitu ya, Miss, terus katanya salah gini-gini, terus kayak ya sih harusnya bagus, coba kadang dia ngomongnya kenapa di depan umum banget gitu, jadi kayak iya aku salah tapi kenapa di depan umum, ngerasa dipermalukan di depan orang. Kalau aku sih pas waktu itu aku ada kumpul gitu sama klub-klub bahasa Inggris, terus di sana itu pada ngomongnya bahasa Inggris, aku kan diam sendiri ya,
kok orang lain pada bisa sih bahasa Inggris, aku ngomong sendiri terus gagap-gagap gitu. Tapi enggak sih, sama si bimbing mentornya itu, oh iya gak apa-apa katanya, dibimbing aja, di itu aja. Karena kalau aku mulai takut, mulai gimana ya, gak mau ngomong speaking bahasa Inggris itu karena aku gak mau ngambil resiko gitu. Gak mau ngambil resiko kalau aku salah ngomong bahasa Inggris, kalau aku misalnya dipermaluin, itu aku gak mau. Jadi nyaman aja di zona nyaman. Jadi sebenarnya ketakutan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Iya. Iya nggak, bukan dari luar faktornya. Jadi itu adalah mindset kita. Jadi begitu kita ngomong bahasa Inggris, kemudian ada suatu kejadian yang membuat kita katakanlah nyesel ngomong bahasa Inggris, gitu kan, jadi takut lagi, itu jadi mental block ya, itu jadi kayak penghalang gitu kan. Jadi mulai sekarang kita harus ngerubah mindset bahwa it's okay making mistake ya. Bikin kesalahan itu nggak masalah, karena itu adalah bagian dari proses kita belajar ya. Jadi gimana caranya biar kita nggak takut lagi ngomong bahasa Inggris? Mau nggak mau you have to push yourself ya. Kita harus mendorong diri kita sendiri. Oke lah, sebelum ngomong di depan orang banyak, mari kita ngomong dengan kaca gitu ya. Atau sekarang udah lebih keren sebenarnya, kita bisa ngomong ngerekam ya nggak, omongan kita sendiri, kemudian kita bisa evaluasi lagi. Ya. Kalau kita udah lebih pede, kita coba share itu ke teman. Gimana pendapat kamu tentang bahasa Inggris aku misalnya? Atau pengen dapat feedback yang lebih bagus, kirim ke guru bahasa Inggrisnya. Iya, benar bisa. Kalau mau ngetes PD kalian, kirim ke sosial media. Sanggup nggak menangani netizen Kalau untuk PD kayaknya belum ya kalau sosmed. Kalau aku sih udah nyoba sih Miss, yang kayak mulai cobain. Waktu itu iseng banget waktu kemarin pandemi. Cobain deh ngerekam sendiri gitu. Terus pas denger lagi, kok gini berantakan banget gitu. Kok gini ya ngomongnya, harusnya ini deh, kayak harusnya ini deh. Terus kadang tiba-tiba di otak tuh, aduh lupa ini apa ya bahasa Inggrisnya, kadang gitu kan Miss. Terus kalau Miss sendiri gimana gitu cara ngatasinnya, biar kan kita tuh kadang misalkan Miss ngomong bahasa Inggris ke Raken nih Miss, kita kan translate dulu di otak, Miss benar. Terus nanti aku mau jawab ngomong Inggris lagi, nanti kita translate lagi gitu, biar mudah gitu Miss, nggak kayak kita 2 kali translate kan jawabannya gitu. Itu gimana Miss? Nah sebenarnya kita harus membiasakan diri mendengarkan ya, mendengarkan orang berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi lama-kelamaan proses menerjemahkan itu tidak akan terjadi lagi ya. Caranya gimana? Do you like listening to song? I like. Kalau dengerin lagu, kalian tahu nggak secara umum artinya? Iya. Sama aja sebenarnya dengan kalau Miss ngomong bahasa Inggris sama Rakeh gitu ya. Jadi dengan dengerin lagu, terbiasa mendengarkan bahasa Inggris dengan speed yang bukan orang Indonesia yang ngomong, ya enggak? Kalau misalnya Miss ngomong, speednya itu kan speednya lambat ya, disesuaikan dengan karena Miss ngomong sama siswa. Sedangkan kalau orang asing, kalau ngomong kan kayak kita aja ngomong bahasa Indonesia, tapi dia bahasa Inggris gitu kan. Nah, jadi membiasakan diri dulu, mulai aja dengan percakapan singkat, kemudian kalau udah biasa dengan percakapan singkat, bisa mulai dengan yang lebih panjang lagi, atau menonton film tanpa subtitle, atau misalnya kepanjangan gitu ya kalau nonton film. Ada acara-acara pendek deh, reality show, something like that ya. Jadi itu caranya kita membiasakan telinga kita dengan omongan dalam bahasa Inggris. Tapi Miss, aku punya pengalaman nih, pas aku mau serius bahasa Inggris, udah nih aku berjalan, udah mulai 1 minggu, 2 minggu udah bisa lah. Tapi kesana-kesananya males gitu karena gimana ya, karena aku nilai diri aku kok susah banget bahasa Inggris. Jadi gimana Miss buat kita terus mau belajar dan konsisten buat jadi kalau kita melakukan sesuatu, kita butuh motivasi, kita butuh tujuan, ya enggak? Dan butuh nawaitu, ada niatnya, ya enggak? Kalau kalian melakukan sesuatu nggak jelas goalnya apa, pasti akan susah membuat kita konsisten pada usaha kita, ya enggak? Nah sekarang yang harus kalian pikirkan adalah, kenapa sih saya harus belajar bahasa Inggris? Kenapa sih bahasa Inggris saya harus bagus? Benefitnya apa? Di list deh, ditulis. Oke, manfaatnya kalau saya bisa bahasa Inggris, ikut tes TOEIC, nilainya bisa 900 misalnya. Terus kalau nilai saya tes TOEIC-nya 900 gimana? Nanti kalau cari kerja ini bisa jadi nilai tambah. Cari beasiswa juga sekarang udah bisa pakai nilai TOEIC ya. Nggak mesti TOEFL atau IELTS saja. Oke. Jadi tentukan
apa sih tujuan saya belajar bahasa Inggris? Gelis gitu ya, Miss, tempel gitu. Terus kalau bisa, you can make your own program ya. Jadi bisa bikin program kalian. Oke, hari Senin saya listening, hari Selasa saya writing misalnya. Jadi bilanglah kalian mengatur kursus bahasa Inggris kalian sendiri gitu. Jadi caranya biar kita konsisten, satu, tentukan tujuan. Ya, tujuannya apa? Kemudian baru deh kalian bisa bikin program buat diri kalian sendiri biar istiqomah belajar bahasa Inggrisnya. Soalnya suka tiba-tiba potong di jalan gitu ya. Tapi aku pernah nih ya, kemarin tuh sempat bikin program kayak gitu tuh, tapi di tengah-tengah tuh gitu kayak putus kan. Terus habis itu sempat ikut kayak kita tuh pernah ikut bareng yang kayak apa sih buat namanya tuh kayak gitu, buat kayak klub biar English club gitu, gitu. kayak English club gitu, dan pernah kedatangan native speaker-nya tuh dari Amerika kalau nggak salah. Aku tuh sebenarnya kan ditanya nggak apa-apa, satu masing-masing buat nanya aja gitu, tapi kadang down duluan, aku mau nanya apa, jadinya nggak nanya. Jadi balik lagi sebenarnya ke yang kalian tanyain tadi ya, itu jadi ketakutan itu ada dalam diri kalian sendiri. Padahal kalau kalian mikirnya gini nih, sederhananya gini aja, kalau saya nanya bahasa Inggris saya berantakan, apa sih konsekuensinya ke saya? Gitu coba. Apa coba? Malu. Malu itu kan ada dalam pikiran kalian ya, padahal si native speaker dia kan paham kalian mau belajar bahasa Inggris ya. Jadi anggap saja native speaker itu seperti Miss sebagai guru, maka kesalahan kalian itu adalah sebuah proses pembelajaran. Kalau misalnya ada salah, pasti nanti kalian dikasih tahu. Malah jadi feedback buat kalian, ya enggak? Jadi sebenarnya yang harus kalian kalahkan adalah ketakutan dalam diri kalian sendiri. Gitu. Biar nggak usah malu, nggak usah takut, nggak pede dan sebagainya. Gitu. Tapi teman-teman ya, kalau kita ngomong bahasa Inggris, teman-teman nganggapnya wow, kamu sok banget gitu. Iya. Jadi kayak kamu kayak kalau bahasa Inggris tuh kayak apa ya? Dianggap sosokan gitu. Jadi padahal kayak bahasa Inggris sama dengan sombong, padahal enggak gitu kan. Kalau menurut Miss sendiri gitu, gimana caranya biar orang-orang tuh enggak gitu Miss? Iya, Miss. Kenapa nggak kita balik aja? Let's turn negative into positive. Buat mereka yang bilang kita sombong, jadi ngikutin kita. Iya nggak? Jadi kita bisa mengajak teman-teman gitu ya, bareng gitu ya. Yuk hari ini kita misalnya istirahat deh, kalau udah sekolah lagi ya. Yuk istirahat sambil makan misalnya di depan, ngobrolnya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi secara nggak langsung gitu ya, biarinlah grammarnya berantakan juga nggak apa-apa, yang penting kalian itu sudah langkah pertamanya tuh udah diambil gitu loh. Yang paling susah kan the first step ya, langkah pertamanya memulai sesuatu. Begitu kita melangkah, maka everything is gonna be okay. Gitu. Pilih aja misalnya, oke, topiknya apa? Kita bahas bekalnya Rakia deh. Apa bekalnya hari ini? Gitu. Jadi nggak usah mengeset target yang terlalu tinggi. Gitu. Yang sederhana aja. Jadi bahas tentang yang receh-receh juga nggak masalah gitu. Ngomong gitu ya. Nah, lebih mudah lagi if you discuss something that you like. Iya nggak? Trennya apa nih yang kalian suka di kelompok itu apa? Itu yang dibahas. Cari teman juga ya, Miss. Benar. Gitu. Tapi kalau misalkan dalam satu suasana gitu, satu circle gitu, tapi mereka tuh nggak ngedukung kita gitu, gimana tuh? Nggak ngedukung tuh bentuknya gimana coba realnya? Kayak apa ya? Kayak gimana ya? Kayak ya udah sih gitu, apa sih gitu, dan nggak mau ikut gitu, jadi nggak pengen ikutan gitu. Pertemanan itu kan sebuah pilihan. Iya nggak? Kalau kita ngerasa people around us itu adalah orang-orang yang memberi kita pengaruh yang nggak baik, toxic misalnya gitu ya, it's okay to get out of the circle, iya nggak? Kita bisa aja keluar dari lingkaran tersebut dan mencari lingkaran yang baru. Bukan berarti mereka nggak temenan lagi, bukan gitu ya. Cuma untuk urusan ini, mari kita cari circle yang lain. Gitu aja gampangnya sebenarnya. Jadi nggak mesti bahwa pertemanan ini mereka nggak mendukung, akhirnya kita tinggalin nih hal-hal yang baik. Nggak jadi dia belajar bahasa Inggris dan teman-teman kita pada nggak suka gitu ya. Jangan menghambat diri sendiri gitu ya. Kalau ada teman-teman yang bisa mendukung kita,
kenapa kita nggak masuk ke dalam lingkaran tersebut? Itu aja betul. gampangnya, ya Kak? Jadi carilah yang mendukung ya, Miss. Betul banget. Nah, kalau aku dulu pernah ikut kayak les gitu, tapi di les gitu itu mempelajari tentang kayak vocab aja harus terus vocab gitu, terus nanti grammar gitu. Tapi aku rasa emang sih kemampuan writing aku jadi bagus, tapi gimana caranya biar kita balance dengan metode Miss buat belajar bahasa Inggris gitu. Oke, sebenarnya Miss nggak punya metode khusus ya. Miss ceritain aja apa yang Miss kerjakan. Iya, Miss, boleh. Contohnya adalah komputer ya. Miss nggak pernah ikut kursus komputer. Jadi Microsoft Office, kemudian belajar Photoshop, Corel dan sebagainya, itu semuanya adalah otodidak lewat buku atau lewat YouTube gitu ya. Jadi kalau kalian ingin mengembangkan diri, maka kalian manfaatkan maksimal sumber-sumber yang ada di sekitar kalian, gitu ya. Kalau pertemuan les pasti terbatas, ya enggak? Paling lama berapa sih? 2 jam paling ya? Iya benar 2 jam. Paling lama itu. Sedangkan kemampuan speaking, berbicara itu adalah kemampuan yang harus diasah terus-menerus, ya. Seperti Miss contohnya lahir besar di Bali, fasih nggak bahasa Bali? Fasih dulu, ya. Karena 10 tahun terakhir tinggal di Bandung. Ya. Jadi kemampuan bahasa Balinya menurun, lupa sama sekali mah enggak. Cuma pengaruh bahasa Sundanya kuat, ya. Jadi ngomong bahasa Indonesia juga ada mah gitu, ada teh gitu. Jadi itu adalah something that you cannot avoid, ya, sesuatu yang nggak bisa dihindari. Apa pengaruh bahasa yang kita gunakan sehari-hari? Apalagi bahasa asing, bahasa Inggris tuh masih bahasa asing di Indonesia ya, beda dengan Malaysia or Singapore, di mana itu adalah second language, bahasa kedua. Jadi kita nggak ketemu bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari kita, iya nggak? Ketemu di pelajaran bahasa Inggris 2 jam seminggu, iya nggak? Sisanya sama siapa kita mau ngomong bahasa Inggris, nggak ada. Jadi sekarang banyak media sosial yang aman gitu ya, untuk mencari teman partner berbahasa Inggris. Miss lupa nama detailnya, tapi itu adalah memang sebuah website yang menyediakan sahabat pena. Penpals, ya. Penpals. Itu bisa memilih berdasarkan usia, bisa memilih berdasarkan negara, berdasarkan gender dan kesukaan. Nah, jadi kalian bisa mencari orang sesuai dengan usia kalian, kemudian interestnya sama. Jadi itu adalah salah satu cara untuk melatih speaking kalian karena nggak ada partner dalam kehidupan sehari-hari. Iya, benar. Aku juga pernah sih Miss nyari Penpal. Jadi sempat kayaknya tuh pengen lagi ngebut bahasa Inggris gitu ya. Terus nyari gitu aplikasi, terus nemu lah ya, download aplikasi, terus kayak tadi sesuai gender lah, sesuai kesukaan, sesuai usia yang gitu-gitu. Terus nemu, habis itu ya udah sih, tapi lama-kelamaan tuh udah lama-kelamaan kayak mungkin udah mulai sibuk atau gimana, terus ditinggalin gitu aja. Malah gitu. Jadi konsistensinya aduh gitu. Iya, berarti balik lagi ke istiqomahan kalian. Cari lagi gitu ya. Jadi barangkali you should have more than one friends. Jadi harus punya lebih dari satu teman. Jadi beberapa teman. Apalagi biasanya nih kalau kalian ketemu yang sefrekuensi gitu ya, pasti ada chemistry-nya. Nah, itu biasanya akan lebih lama kita bisa maintain hubungan pertemanannya gitu. Menurut Miss nih, Miss kan aku misalkan dia tuh ngomong yang kayak Penpal aku itu dia ngomong, terus aku tuh bingung walaupun di chat doang gitu, ini tuh bahasanya apa ya, ini tuh artinya apa ya. Terus kalau kita nge-translate dulu itu nggak apa-apa sih, nggak apa-apa atau gimana Miss, atau it's menurut okay. Atau misalnya kalian minta dia pardon gitu ya, atau excuse me, I don't really get what you mean gitu ya. Jadi membuat dia memparafrasekan atau menggunakan kalimat yang berbeda untuk menjelaskan itu boleh. Pakai kamus juga nggak masalah, karena biasanya kalau kita nyari satu kata tersebut biasanya kita ingat. Jadi it's okay to translate it ya, nggak apa-apa menerjemahkan mah kalau baru belajar. Kalau aku mau tanya ke Miss nih, Miss ini kan jadi guru bahasa Inggris. Apakah ini sesuai keinginan Miss jadi guru bahasa Inggris, atau Miss ada apa ya, gimana ya, maksudnya apa dari dulu gitu Miss pengen banget jadi guru bahasa Inggris, atau ada motivasi lain gitu buat Miss gitu? Kalau guru bahasa Inggrisnya mah sesudah SMA ya baru terlintas. Tapi kalau jadi guru ini karena ngelihat gini nih dulunya. Jadi kakeknya Miss ya, kalau orang Jawa nyebutnya eyang ya,
atau Mbah Kakung. Jadi papahnya mamanya Miss ya. Itu kepala sekolah SD. Setiap kita liburan ke Madiun, orang-orang di sana tuh manggilnya Mbah Guru. Gitu ya. Dan kita cucu-cucunya tuh ngerasa bangga karena orang satu desa ujung ke ujung teh kenal semua. Ya. Jadi kayaknya kalau jadi guru tuh keren ya gitu. Nah, terus waktu SD ada pertukaran pelajar di sekolahnya Miss ya. Waktu itu ada yang dari Jepang sama ada yang dari Australia. Nah, itulah pertama kali Miss merasa bahwa pengen kayaknya keluar negeri gitu. Jadi pikiran bahwa saya pengen keluar negeri itu mulainya di sana. Gitu ya. Someday, some way, I should be able to go abroad. Ya, suatu saat nanti gimana pun caranya saya harus bisa pergi keluar negeri. Ya, jadi kalian penting loh menanamkan hal seperti itu ya. Itu ada di pikiran bawah sadar kalian. Ya, itu tertanam dan kalau kalian usahakan, insya Allah itu akan jadi kenyataan. Amin. Nah, kemudian akhirnya pas SMA, Miss mau milih kuliah nih, gitu kan ya. Pengen kuliah apa gitu. Pilihan pertama sebenarnya psikologi, ya pengen psikologi. Kenapa? Kayaknya mempelajari orang itu menyenangkan gitu ya. Nah, terus Miss ikut UMPTN dulu namanya. Pilihan pertama psikologi, pilihan kedua sastra Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Satu Miss tinggal di Bali. Jadi banyak. Miss pikir nanti peluang kerjanya gede gitu ya, pariwisata dan sebagainya gitu. Ternyata pilihan pertamanya nggak lolos ya. Kemudian karena kakaknya Miss dulu kuliahnya di Jogja ya di UGM, pengen kuliah di sana juga, nyoba dulu D3 di UGM, tapi jurusannya akuntansi. Ternyata nggak lulus juga. Berarti memang takdirnya adalah untuk sastra Inggris. Akhirnya Miss kuliah di sastra Inggris untuk S1-nya di Universitas Udayana di Bali. Gitu. Itu awalnya. Dan pas semester 3 kalau nggak salah ada tawaran buat part-time job ngajar bahasa Inggris anak-anak SD. Nah, udah mulai itulah Miss mulai suka ngajar karena satu ketemu banyak orang, ketemu banyak orang, kita jadi belajar berbagai macam karakter orang. Jadi ilmu tambahannya itu banyak banget. Ada kaitannya juga ya sama yang psikologi. Benar. Nggak usah kuliah bisa belajar juga jadinya. Gitu. Tapi Miss aku pernah dengar yang Miss tuh sekolah di Australia. Itu tuh keren banget gimana Miss. Pengen Miss. Seperti Miss bilang tadi ya, barangkali itulah keinginan yang akhirnya jadi kenyataan ya. Sejak sebelum tamat S1 ya, semester 7, semester 8 itu Miss udah cari informasi bisa nggak kuliah di luar negeri tanpa keluar biaya ya. Jadi Miss udah browsing provider scholarship yang menyediakan beasiswa yang full scholarship. Karena beasiswa itu kan macam-macam ya. Ada yang cuma sekolahnya doang dibayarin, ada yang full semua, ada yang biaya hidupnya cuma separuh dikasih. Nah, Miss cari yang full ya. Dapatlah namanya apa Miss? ADS, Australian Development Scholarship. Ya. Program ini 3/4-nya tuh untuk PNS. Ya. Jadi 3/4 beasiswa ini diperuntukkan buat PNS, sedangkan Miss enggak, gitu ya. Pertama kali Miss coba itu adalah begitu tamat S1, ngelamar, gitu ya. Jadi Miss 4 tahun berturut-turut itu ngelamar beasiswa, tahun keempat baru dapat. Sampai Miss hafal kalau amplopnya besar berarti ditolak. Gitu ya. Sampai punya. Kebalik, amplopnya kecil ditolak, amplopnya besar diterima. Karena amplop kecil tuh 3 tahun berturut-turut gitu ya. Makanya pas tahun keempat amplopnya gede, kenapa beda gitu ya. Jadi gitu awalnya. Terus kenapa Australia gitu ya? Itu adalah Miss baca-baca gitu ya, salah satu penyedia beasiswa terbesar memang Australia. Kemudian institusi pendidikannya juga cukup bagus, jadi pilihan Miss jatuh ke Australia gitu. Jadi S2-nya scholarship, full scholarship. Terus gimana Miss bisa menyesuaikan hidup gitu di Australia yang banyaknya bahasanya bahasa pasti bukan Inggris, bahasa terus kita gimana juga. menyesuaikan sama kultur budayanya juga, terus bahasanya gimana itu? Semua penerima beasiswa itu sebenarnya kita dapat kayak persiapan ya, pre-departure gitu ya. Sebelum berangkat kita dikasih kayak informasi bagaimana kita tinggal di sana nanti gitu kan. Sistem yang berbeda tentang sewa rumah, kemudian pendidikan, kemudian transportasi dan sebagainya. Kita udah dibekali hal-hal itu ya. Paling yang kita harus adaptasi adalah cuaca
ya kan? iya, Karena kita cuma punya 2 musim, sedangkan di sana punya 4 musim. Paling itu aja yang kita harus beradaptasi, khususnya yang misalnya nggak tahan kalau panas banget dan nggak tahan kalau dingin banget. Sisanya sebenarnya menurut Miss pribadi tidak terlalu sulit untuk beradaptasi. Karena kalau kalian nggak bisa makan makanan sana juga, toko Indonesia itu banyak. Kalian bisa dapat mie instan merek Indonesia di sana, beras juga ada, bahkan restoran Indonesia juga banyak. Jadi ya karena banyak orang Indonesia yang tinggal di Australia. Jadi seharusnya memang bukan masalah besar untuk beradaptasi. Kalau harganya Miss. Nah, itu memang awal-awal kesulitannya adalah karena mindset kita rupiah. Ya, jadi kita men-convert itu harga mie instan $2. Hah, $2 8.500 kali 2 mahal banget gitu ya. Jadi saat kita masih berpikir seperti itu, maka kita nggak jadi makan kayaknya ya. Mie instan $1 berarti 8.500 gitu ya. Waktu itu zamannya kursnya masih 8.500. Sekarang Jadi 14.000. begitu kita udah terbiasa, nggak lagi berpikir rupiah, it's gonna be okay. Harganya sebenarnya menurut sana mah biasa aja, cuma menurut kita kalau di convert ke rupiah pasti jadi mahal, ya nggak? Karena batagor 1 porsi $5. Ya semangkok kecil gini nih, ya 8 kali 5 aja gitu kan berarti mahal. Gitu. Kalau Miss sendiri nih kan, aku tuh pernah dengar Miss katanya kalau misalkan mau lebih struggle gitu, gimana cara bahasa asing, cobain aja ke luar negeri sekali nekat gitu, nanti juga bisa terbiasa sendiri. Kalau Miss sendiri gimana gitu yang dari itu? Kalau Miss mah karena bahasa Inggrisnya udah bisa jadi Miss nggak ngerasain struggle dengan bahasa. Kalau di sana paling menyesuaikan dengan logatnya orang Australia gitu ya. Jadi bahasa Inggrisnya kayak good day mate, jadi kayak seret-seret gitu ya. Kalau kita nggak terbiasa pasti agak susah menangkap omongan orang Australia. Satu, bicaranya cepat. 2, dia kayak kesannya diseret-seret gitu ya ngomongnya gitu. Jadi kalau Miss pribadi nggak ngerasain kesulitan struggle dengan bahasa gitu ya. Tapi the power of kepepet itu sometimes work gitu ya. Ya enggak? Kalian bayangin aja kalau tiba-tiba kalian, oke Rakeh, dapat tiket jalan-jalan ke Australia gitu kan. Sendiri, nggak boleh bawa siapa-siapa gitu kan. Mau nggak mau sampai di sana kepaksa nggak kepake? Iya pasti bisa. Ya, it's not doesn't always work ya, nggak selalu bekerja seperti tapi the power of kepepet itu bisa berfungsi gitu. Jadi kalau kalian dilempar aja gitu ke Amerika in the middle of nowhere gitu ya, bisa pasti. Oke, Miss kayaknya kan kita udah rada panjang juga dari ngomong-ngomong. Kalau Miss nih ada nggak sih pesan Miss gitu buat khususnya apalagi anak 13 tapi kalau bisa mah ya buat semua lah ya secara general gitu. Pesannya apa gitu buat pede lah buat bahasa Inggris supaya kita gak malu lagi buat speaking. Jadi jadi mulailah dengan mindset yang positif. Misalnya saya bisa berbahasa Inggris. Bahasa Inggris itu menyenangkan ya. Kemudian gunakanlah secara maksimal sumber-sumber belajar yang ada di sekitar kalian ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk lebih percaya diri adalah kalian harus berada di circle yang juga bisa mendukung usaha kalian untuk belajar bahasa Inggris. Ya, kalau kalian sudah punya niat, sudah punya tujuan yang jelas untuk belajar bahasa Inggris, insya Allah pasti bisa. Amin. Amin. Ya, nggak usah takut sama yang namanya grammar salah. Gitu ya. Yang penting lakuin dulu yang penting lakuin gitu dulu. Oke, makasih banyak. Makasih banyak Miss. Ini banyak buat waktunya. Bermanfaat banget nih. Jadi buat kalian yang nanti tungguin aja lah next dari Last Cast. Kita bakal ngundang-ngundang lagi atau ngobrol-ngobrol hal yang lebih menarik lagi. So see you, sampai ketemu nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.